Mana tukang kayu ini? Kampus Kelapa ini katanya mau datang ini kemana nih? Kalau sore-sore seperti ini, orangnya nggak bakal ke kebun lagi nih. Jadi Bang Udin ingin tunjukkan inilah buah kelapa yang bakal Bang Udin jual. Kalau urusan mengunduh, masa bodoh. Yang penting Bang Udin sudah menunjukkan ini kelapa-kelapa yang akan diunduh. Kalau dapat duit lagi nanti, enak. Sekarang ini kalau nggak pegang duit, hidup bagaikan mati. Badan saja hidup, tapi jiwa mati. Kalau nggak pegang duit. Kemana bos ini? Bang Udin sengaja, bawa buah duku. Bang Udin minta dari warga tadi, ada warga ngunduh tadi. Bang Udin minta duku. Kalau Bang Udin enak, Bang Udin minta kasih. Jadi sebelum pohonnya ditebang, buahnya, dukannya, serta janurnya Bang Udin jual dulu. Kan banyak dapat duit. Tapi kemana bos ini? Pengalaman ini ajarnya, makanya jadi selalu ikut uyut. Bang Udin akan tunggu setengah jam lagi. Kalau tidak datang, berarti mereka tidak jadi datang ke sini. Assalamualaikum, Udin. Waalaikumsalam. Uyut, uyut. Kukira kau Pos Kelapa datang. Kelapa. Apa maksudnya kau ini? Menjual kelapa orang. Apa ini? Layut. Kalau ikut bersama Bang Udin, orang panen duku, kita makan duku. Iya, Bang Udin. Duku ini duku siapa? Warga yut. Warga. Bang Udin lewat tadi mungkin. Ada yang ngunduh duku, Bang Udin minta. Bang Udin. Orang itu Bang Udin pasti dapat borong. Ya masa bodoh, yut. Mau borong mau apa? Ya kalau minta tidak apa-apa. Asal jangan mencuri. Uyut. Sekarang ini yut, zaman sekarang ini, jangankan cari yang halal yut, cari yang haram aja susah.
itulah kau Bang Udin. Kita pernah bersyukur. Rezeki sebanyak apapun rezeki, sedikit apapun rezeki, intinya Bang Udin bersyukur Bang Udin. Ya bukannya Bang Udin bersyukur. Syukur juga duit haram Udin. Dapat duku, Bang Udin makan, kenyang. Bersyukur Bang Udin, perut Bang Udin kenyang. Hah? Enak kan? Ini kelapanya pada tumbang ini kenapa Bang Udin? Hah? Kelapa ini yuk, dananya. Kalau pohon yang udah Bang Udin jual. Ah, benar berarti. Oh, dari kejauhan tadi sama kameramen Dede sama Kuda Madu. Sudah melihat kau ini, hah? Bang Udin di sini yuk. Hah? Kalau kebetulan nanti bos datang, kau nanti ku kasih. Bang Udin mau menjual buah serta dugannya yuk, serta janurnya. Beda pohonnya udah Bang Udin jual. Jadi, mau kau jual ini? Udah kalau pohonnya. Tapi kelapanya dengan dugan serta janurnya belum. Ya. Bosnya mau datang sore ini. Iya Bang Udin. Tapi ini kan punya warga. Warganya. Punya hak Bang Udin. Dengar yuk. Warganya, orangnya ada di Jakarta sana yuk. Hah? Daripada pohon ini nggak ada digunakan ini, lebih baik Bang Udin jual. Hah? Biarkan saja. Tidak kau gunakan Bang Udin. Pasti digunakan orangnya Udin. Pasti digunakan orangnya. Tapi kau yang menjual ini apa maksudnya? Nanti yuk, kalau ini sudah terang yuk, lahan ini mau Bang Udin kontrakkan biar orang nanam jagung. Kan enak warga di sini dapat kerjaan daripada seperti ini, belukar seperti ini. Kalian tidak tahu sama sekali. Inilah kebiasaan kau Bang Udin. Warga-warga sini sudah ketar-ketir dengan kaunya. Lahan-lahan orang yang tidak ditunggu, orang yang jauh, keembat semua pohon-pohonnya, buah-buahannya. Warga sini juga ternak-ternaknya sudah habis. Kemarin kau ketemu Uyut di tempat Jeng Reni. Kalau Jeng Reni jangan kau ingat lagi yuk. Jeng Reni itu orang yang sekarang udah susah yuk. Lebih baik kau jauhi. Kau Nah, di jauhi. sini kau ini, menjual lahan ini. Ya buat makan Kriminal yuk. bener kau ini Udin. Buat makan. Hah? Bukan Bang Udin untuk koya-koya yuk. Ya banyak pekerjaan yang lain Bang Udin ya. Kerjaan Bang, apa? Ini juga tidak apa-apa. Kerja apa? Ini ya, kalau warga sini menyuruh kau disuruh babat ketemu Pak Jasim, itu kan pekerjaan. Jangan kau jual pohonnya, punya orang. Kalau kita babat yuk, dapat berapa duit? Hah? Oh, instan aja kau ini uang. Kalau kita jual pohon-pohonnya serta buah-buahnya, duitnya agak lumayan yuk. Iya, tapi itu kan bukan uang halal Mudin. Uang menipu orang, mencuri. Kalau sudah jadi uang yuk, uang itu nggak ada. Yang namanya uang itu halal, haram itu nggak ada yuk. Ya, jadi kotoran juga akhirnya. Oh itu kotoran dosa-dosa kau itu. Hidup yuk, jangan mikirkan dosa yuk. Pikirkan makan, hidup. Kau sudah tobat ini, kau udah pintar ceramah, kau sama dengan Mak Datuk kau nih, sama Bung Laga, sama Reno. Udah bersama. Dikasih apa kalian? Sama mereka itu, kau? Hah? Ya alhamdulillah dapat ketenangan. Yud. Tenang. Sudah aku Tenang bilang juga. yuk, tenang itu yuk. Kalau uang banyak yuk, gimana hidup ibadah kita mau khusuk? Kalau perut kita keroncongan, Rezeki Mudin ada duit kau? selalu ada Mudin rezeki itu, tidak mungkin kelaparan, Ada duit tidak kau? Buat apa? Katanya kau sudah jadi marbot, setidaknya kau ada uang kau nih. Pinjamlah aku. Alhamdulillah Bang Udin, jadi marbot. Walaupun udah tidak dikasih sama tidak digaji, tapi alhamdulillah sedikit-sedikit uang ada beli rokok. Ini bukti ya, beli rokok Yud. Yud. Halal, enak Yud. mengisapnya. Ini kesempatan baik buat kau Yud. Kau sudah dipercaya dalam masjid itu Yud. Dalam masjid itu kan ada uang kas Yud. Kau curi Yud, kau ambil.
Gila kau ini. Kenapa gila? Aku ngasih masukan buat kau. Hidup kau agak ini. Ya kalau warga sana hanya memberi sukarela, Yud. Mau makan apa kau? Bang Udin, uang kotak amal itu jangan dicuri. Itu uang semua dari uang masyarakat. Uang sedekah? Iya. Iya kan? Iya sedekah buat kita berarti. Sebenarnya terlaluan. Sayang, Yud. Hah? Iblis saja Bang Udin. Tidak ada mencuri. Sayang, Yud. Hah? Hah? Warga itu tidak percaya dengan Bang Udin. Hah? Kalau percaya dengan Bang Udin, hah? Salon serta apa yang ada dalam masjid Bang Udin jual. Hah? Biar mereka sumbangan lagi. Kalau tidak seperti itu, tidak akan terganti, Yud, dipasangin dalam masjid itu, Yud. Kalau hilang, berarti ganti orang baru lagi. Sebenarnya Bang Udin, di masjid itu tidak usah kita curi. Kita perbaiki, kita bantu. Yang mana yang kurang-kurangan, kita bantu. Bukan kau curi. Orang sedekah itu buat masjid itu, buat untuk orang di masjid, bukan di masjid. Apa curi? Ada saja kau ini. Iblis saja Bang Udin, tidak pernah mencuri. Kalau sudah kau dipercaya orang, Yud, nah, di masjid itu, kau harus banyak-banyak belajar anak agama, Yud. Hah? Sekali-sekali azan, biar warga sana percaya dengan kau. Hah? Tidak usah diajari dalam masalah itu. Oh ya, pelan-pelan saja. Nah, yang intinya nih, kau ini kapan sadar yang Udin? Hah? Jangan ketawa saja kau ini. Sekarang aku tanya, Yud, nah, aku sadar. Kau mau menghidupi aku ke depan? Hah? Aku sekarang aku tanya baik-baik. Aku mau sadar, mau tobat. Tapi masalah makan ku mau, tidak kau jamin hidupku. Hah? Hai, Bang Udin. Semua tim-tim yang sudah taubat, Bang Udin. Mana yang kelaparan, ha? Tidak ada yang kelaparan kami. Selalu bersyukur. Rezeki sedikit atau banyaknya yang kita dapat. Selalu bersyukur, Bang Udin. Jangan ketika kau ini uang banyak dapat dari mencuri, dari jual lahan orang, ambil punya hak orang, tetapi mana uangnya habis saja Bang Udin. Tidak berokah. Emang benar sih, Yud. Dapat siang, malam habis. Dapat siang, malam habis. Bang Udin merasa seperti itu. Hah? Tapi mau gimana lagi, Yud? Hah? Fitnah, pupuk kau itu. Sudah bagus warga, ngasih kau lahan, suruh tepati, olah, Iya, Yud. pupuk. Kalau aku tempati itu, Yud, buat makan ku sehari-hari kemana, Yud? Bang Udin, manusia di bumi ini tidak ada yang kelaparan Bang Udin, sudah ada yang ngatur rezekinya. Kalau kau olah pisang itu Bang Udin, kau pupuk, kemungkinan juga hasilnya berlimpah. Tetapi sekarang ini diolah tidak, malahan kau 6 bos pisang yang kau pegang sekarang ya. Yang terakhir ini Pak Ameng. Di 4 juga. Pasar TV sudah menangis sekarang ini. Gara-gara kau. Udah juga bingung, Yud. Mau tobat, Bang Udin. Hah? Bang Udin mau sadar, Bang Udin mau makan apa, Yud? Hah? Makanya Bung Laga memaksa Bang Udin untuk tobat untuk jalan bersama Bung Laga. Iya, Bung Laga. Kau bisa bicara seperti itu. Aku lihat kehidupan kau, Bung Laga. Hah? Hidup kau setelah tobat, makan saja kau susah. Apa aku harus seperti itu lagi nanti? Hah? Percuma, Yud. Bung Laga katanya banyak saudara-saudaranya ada di luar negeri, dalam negeri. Hah? Kalau minyak ngomong doang. Ya tapi kan walaupun gua agak susah gitu kan, tapi kan kehidupan sehari-hari kan cukup ya. Cukup dari Ada. mana, Yud? Hah? Walaupun dia kadang kemungkinan tidak makan. Setelah tobat, Yud, badannya bukan nambah berisi, nambah habis. Sama saja Bang Udin. Waktu dia brutal, masih tetap begitu badannya. Iya, mending brutal.
duit megang daripada sekarang. Iya, tapi kan uang haram semua, Bang Udin. Bukan uang hasil dari keringat. Ku dengar Bung Laga katanya sudah mengisi khutbah di Jumatan. Iya, Benar. benar. Nanti dulu Yud bilang dengan Bung Laga itu, jangan dulu ngajak orang. Bimbing dulu diri dia sendiri dulu, apa sudah benar, apa belum. Percuma Yud kita nyeramain orang sementara badan kita masih ngeblangsap. Contohnya, bagaimana anaknya Perdi? Gimana sekarang anaknya Perdi? Tidak terurus. Itu sudah dinasihati sama Bulangka. Tapi dasar watak seperti itu mau berubah. Iya karena sudah aku bilang tadi Yud. Tidak ada lagi Tuhan untuk menyalahkan orang tuanya. Kalau anak bambu itu Yud, anak bambu itu enggak akal jauh dari pohonnya Yud. Iya emang Udin, tetapi kan sudah ada nasihat dari Bulangka untuk mendapatkan Superdi, menyandarkan Superdi. Tetapi Perdinya tidak mau sadar. Wajar. Dia berusaha untuk seperti itu. Wajar kalau Perdi ngamuk. Ibu Perdi selingkuh, wajar. Kemudian bilang, karena tidak dirawat dengan Bung Laga. Ya wajar tidak dirawat, karena Bulangka juga perilakunya seperti itu dulu kan. Nah, Acak-acak kanan diri dia sendiri tidak kurus, tapi sekarang sudah tobat, dia sudah menyadari, sudah mengakui kesalahannya. makanya dia ngajak Bang Udin untuk tobat. Nanti dulu Bung Laga kau ngajak aku. Sedangkan kau, dulu kau mafia tanah, kau bercinta dengan si Ning Santi. Santi. Mana ya tanah? Ning Santi. Iya, Buat Bang Udin, masa lalu biarlah berlalu. itulah Bang Udin. Karena kau punya uang dulu, kau ditipu dengan wanita-wanita seperti itu. Nah, dari situ Yud, kita harus mengaca diri Yud, bercermin dari kesalahan yang pernah kita dapatkan. Iya. Karena Berarti Bang Udin tahu, dunia. Neng Santi berarti orang yang sifat seperti itu. Nggak usah kita ambil untuk buat keluarga. Yang Bang Udin cari, kalau Bang Udin dapat ke jodoh Yud, Bang Udin akan hentikan segalanya Yud. Karena Bang Udin akan tunjukkan kepada keluarga Bang Udin, bahwa Bang Udin akan menjadi sosok imam buat keluarga Bang Udin, buat anak-anak Bang Udin. Sekarang Bang Udin seperti ini. Ini hasil dari ngerampas. Apanya? Untuk menafkahi keluarga itu, Bang Udin, carilah uang halal. Iya, Yud. Sudah aku bilang Yud, kalau aku sudah mendapatkan jodoh Yud, aku jelas dapat anak Yud. Aku jelas berubah total Yud. Aku akan tobat. Aku Ya, akan mencari jalan yang halal. ini, Bang Udin, sampai ke mati tidak mungkin dapat jodoh. Takut semua wanita, Bang Udin, ya. Jangan akan yang muda, yang sudah tua saja tidak mau. Tapi Yud, kalau ada wanita, kau bilang dengan kata kau punya banyak saudara itu, kalau mau dengan Bang Udin akan berubah. Bang Udin akan ikut ya. Sila, monggo Bang Udin ikut. Kalau kau tobat sungguh-sungguh, kemungkinan sahabat-sahabat Uyut yang ada di luar sana, yang ada di Arab, yang ada di Jawa-Jawa sana, kemungkinan mempunyai keinginan juga ada bersama Bang Udin. Tapi kalau sekarang ini, Sudah Yud, begini Yud. Kalau ada jodoh Yud, kalau ada yang mau dengan Bang Udin. Kata Uyut, Bang Udin, ada yang mau dengan Bang Udin? Hari itu, Bang Udin akan ikuti kata-kata Uyut. Bang Udin, Uyut akan potong rambut Iya harus Yud. nanti. Tetapi ini tidak sembarangan digotong. Karena rambut ini kalau sudah potong, bisa-bisa dicuri preman. Buat apa Yud? Rambut putih seperti itu. Jual tidak laku. Buat apa? Kalau kambing gembol, kambing domba Yud, dijual buat orang. Wol. Kalau rambut kawin, kasar kayak ijuk. Siapa yang mau beli? Ya emang tidak ada Bang Udin. Tapi takutnya nanti kalau sudah dipotong akan dikubur dan dalam, akan disembunyikan. Ya udah, kalau Bang Udin ke tempat Uyut besok, biar Bang Udin yang syukur. Bang Udin gundulin sekalian. Aneh kau ini Bang Udin. Ini mau dirajah dulu Bang Udin. Rambut ini, karena rambut ini mempunyai kekuatan awet muda. Ya makanya nanti Yud, kalau sudah dipotong Yud,
kita bakar rambut. Sudah, beres. Biar segala ilmu-ilmu yang ada di rambut kau itu habis. Bakar. Kalau tidak, hanyutkan di sungai. Yang takutnya preman-preman seperti kau, seperti Ronald, Black, mencuri potongan rambut ini. Kalau sampai mereka dapat rambut Uyut ini, mereka akan awet muda. Kalau Bang Udin, Yud, Makanya Uyut tidak mau potong rambut dengar Uyut Yud ini. ya. Kalau Bang Udin ingin mencari jodoh, Yud, Bang Udin tidak punya apa-apa, Yud. Kalau wanita itu memang benar-benar suka Bang Udin, apa adanya. Karena Bang Udin tidak punya apa-apa. Bang Udin hanya ada badan Bang Udin doang. Itu punya bapak. Warga ini sudah baik kemudian ya. Sudah dikasih lahan. Nanti. Tinggal di kebun itu. Sebenarnya Bang Udin punya impian yang indah, Yud. Seandainya Bang Udin punya pasangan hidup, Bang Udin akan memberi lahan di pinggir sawah, Yud. Nanti separuhnya Bang Udin buat melihara bebek, separuhnya Bang Udin bikin kolam ikan, Yud. Tenang hidup Bang Udin, Yud. Cukup itu saja yang Bang Udin kerjakan, Yud. Ya, Bang Udin. Bagus kalau rencana kau seperti itu. Tapi modalnya gimana, Yud? Sudah kau jalani, kau pasti akan merasakan, oh ini betapa susahnya dari uang halal. Tetapi barokah Bang Udin hasilnya. Iya, itu tadi, Yud. Tapi modalnya gimana, Yud? Buat membuktikan itu Bang Udin nggak bisa, Yud. Bang Udin akan tenang hidup, Yud. Bila mana Bang Udin jadi imam dalam rumah tangga, Yud. Ada makmum, istri di belakang kita, serta anak-anak kita, Yud. Itu yang Bang Udin harapkan, Yud. Bang Udin tidak mau sembarangan, wanita ini, wanita itu. Bang Udin ingin cari wanita yang betul-betul, Yud. Betul-betul menuntun Bang Udin untuk jalan kebaikan. Cari wanita, jangan seperti Neng Santi. Kalau Neng Santi sudah tidak ada lagi. Kau mau cantiknya, tetapi lihat sekarang ini ya, sudah nikah dengan orang lain. Kalau Neng Santi sudah ada, tidak ada lagi dalam pemikiran Bang Udin. Itu bukan tipe-tipe wanita baik, Yud. Moga-moga saja nanti Bang Udin dapat jodoh. Bang Udin, kesini Bang Udin, katanya. Kita punya lahan, bikin rumah kita. Alhamdulillah, Yud, Bang Udin. Bang Udin akan tinggalkan hidup keras di wilayah sini, Yud. Baguslah Bang Udin. Kalau kau sudah punya rencana seperti itu. Mudah-mudahan tahu-tahu di luar sana ada yang mau sama, Doakan juga, Yud. Aku kan murid kau. Aku juga Santi, Yud. Kalau aku sadar Yud, kau akan ikut bersama aku, Yud. Siapa tahu, Yud. Kita dekat rumah, Yud. Kita melihara bebek. Bang Udin. Bikin kolam ikan. Uyut ini ya, menganggap kau ini sudah sebagai anak Uyut sendiri, saudara Uyut sendiri. Selama ini Uyut sudah kena tipu dengan kau ini ya. Bukan 1 kali 2 kali lagi, bahkan sudah puluhan kali. Uang pernikahan dengan Reni habis semua. Kau koyak-koyakan dengan Reni ternyata. Mana Uyut marah dengan kau? Supaya kau itu ingat dengan Tuhan yang kemudian sadar. Gak ada habisnya. Tidak ada habis-habisnya kemudian. Ya benar. Tapi ngomong-ngomong, sepertinya tidak bakal datang nih, Bos. Dugaan sama kelapa ini, Yud, serta Janur ini, Yud. Jangan kejual lagi kemudian. Kasih semua warga. Punya warga kau ini. Berarti kau punya uang. Pinjam dulu Bang Udin uang. Buat malam ini, Yud. Jadi Bang Udin akan batalkan semua, Yud. Bang Udin akan batalkan semua, Yud. Jangan jahat Bang Udin ini, Yud. Oh iya sebenarnya Bang Udin. Ada sedikit rezeki dikasih dari Pak Usaha Hotep kemarin. Cuman 150.000 buat rokok katanya. Tapi kalau Bang Udin mau pakai tidak apa-apa. Iya, untuk malam ini aja sih. Kalau ada, Yud. Tapi ingat Bang Udin. Seratus saja, Yud. Makasih, Yud. Besok, Yud. Kalau Bang Udin dapat uang, Bang Udin ganti, Yud. Bang Udin ganti, pasti. Tidak apa-apa Bang Udin. Ketika jangan mencuri.
Janganlah kau jual kelapa ini Bang Udin. Kasihan, tahu-tahu orangnya masih bersangkutan dengan bos yang lain, masih punya hutang. Tapi sayang Yud, pohon kelapanya sudah Bang Udin ambil uangnya. Hah? Uangnya pohon kelapa ini sudah Bang Udin ambil. Astagfirullahaladzim. Jadi mubazir kelapa dengan. Jadi sudah nunggu katanya bosnya ini. Iya, ini mungkin mulai sehari 2 hari ini mulai nebang Yud. Ada saja yang ini udah roboh, ha? Jadi mubazir Yud. Kalau kelapa serta janur serta dukanya tidak kita jual Yud. Apa dek? Ya, tahu dek. Dan kameraman Uyut tidak sama si Gunawandu. Kemana saja Uyut berjalan pasti ke Uyut. Setia Yud ya. Carikan jodoh Yud. Kameramen kau tuh masih muda-muda, carikan jodoh. Siapa tahu Yud. Mereka dapat jodoh. Jangan kau selalu ajak terus menerus Yud. Kasihan mereka Yud. Pulang ya. Jangan pulang katanya. Katanya di perkampungan pulakan bahaya. Kenapa? Dia tahu. Bulaga. Ada dukun-dukun taktik yang datang Bulaga. Itulah Bulaga orangnya. Sok memerangi kezoliman. Sok memberantas kejahatan. Dia tidak tahu bahaya menanti di belakang, di depan dia tidak tahu Yud. Ya, dia tugas dia sebenarnya Udin, mengontak perdukunan sesat. Apa dapatnya? Dapat uang apa dia? Tidak dapat uang, tapi mengingatkan Udin bahwa itu salah. Tapi dia memaksa Yud. Orang itu memaksa, seolah-olah dia itu memberhentikan jalan keuangan orang tersebut. Itu tidak boleh Yud. Buat Bang Udin, orang mau masa bodoh silahkan buat Bang Udin. Tapi jangan usili, jangan urusi pekerjaan Bang Udin. Bang Udin, dukun-dukun sesat ini dia berantas sama Bulaga. Ada dukun sesat yang meneror dia. Sama Bareno. Kau minta dengan saudara-saudara kau itu, lihat tuh Mbak Datu, kameramennya. Ada subscriber katanya mau belikan sepeda buat kameramennya. Kau kasihan gudang madu ini. Masih muda Yud. Carikan jodoh gudang madu dengan dedek ini. Mereka ini masih muda Bang Udin. Masih 23 tahun umurnya. Ya justru itu, kasih kerjaan mereka. Ya ini buat mereka sendiri. Akun itu yang nama Kinotorogo itu punya dia. Kameramen dedek channelnya itu punya dia juga. Kasihan Yud. Mengatasnamakan Uyut. Setelah dia selesai santri Yud, kerjaan nggak ada. Sebenarnya kasihan juga dengan kameramen Uyut itu Yud. Caranya Uyut berjuang buat mereka. Kasih mereka jodoh Yud. Ya kalau ada saudara-saudara sahabat Uyut di luar sana ya mau dengan dia ini tidak apa-apa Bang Udin. Ambil saja. Mungkin mereka pengen Yud. Mau makan enak. Sudahlah. Kau pinta dengan subscriber Pergi dulu mau pulang. belikan motor Mau mereka kemana itu. sekarang ini, ya? Bang Udin mau nunggu tukang kelapa ini Yud. Siapa tahu Yud, lumayan Yud. Biar Bang Udin bisa mengulangkan duit Uyut nanti. Boleh Bang Udin. Tidak boleh. Kalau bisa jangan lagi. Kan udah pinjam kasih uang 150. Ya sudah. Kalau gitu Uyut mau pulang. Mau pulang. Kemarin dedek mau pulang katanya. Ya sudah. Ini Bang Udin mau pulang. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Bang Udin mau tempat yang Reni dulu Yud.